Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, sekarang kali ini saya akan membahas 6 orang pengusaha dan miliarder yang mereka itu kaya rayanya bukan main, tetapi bukannya seperti miliarder yang lainnya yang semakin terjerumus, tapi malah mereka ini atau 6 pengusaha ini atau 6 miliarder ini malah memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi seorang muslim yang taat, membantu yang namanya aksi-aksi kemanusiaan, kemudian jiwa sosialnya tinggi, rajin sedekah, kemudian rajin berwakaf. Justru malah kalau kita lihat 6 orang ini bisnisnya itu semakin melejit ya. Mungkin dari wasilah kegemaran mereka untuk bersedekah dan berwakaf. Siapa saja 6 pengusaha atau miliarder yang masuk Islam yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu adalah Yusuf Hamka. Siapa yang tidak kenal orang ini? Pemilik nama Muhammad Yusuf Hamka ini merupakan pengusaha sukses berdarah Tionghoa. Pria yang lahir dengan nama Alun Yosep, dikenal sebagai bos jalan tol. Dia memiliki saham mayoritas di PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Dia juga membangun tol Cilenyi, Sumedang Dawuan atau Cisumdawu menggunakan uang pribadinya. Tol Cisumdawu mulai digunakan pada mudik lebaran tahun 2023 lalu. Selain itu, pengusaha yang akrab disapa Babah Alun ini juga pernah mengemban sejumlah jabatan. Di antaranya menjadi komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, komisaris PT Indomobil Group, penasehat PT Pembangunan Jaya Ancol, komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia, dan presiden direktur PT Citra Marga Tama Surabaya. Yusuf Hamka mulai memeluk Islam pada usia 23 tahun, yaitu pada tahun 1981. Dia yang gemar bersedekah ini juga membangun beberapa masjid bergaya oriental. Di antaranya Masjid Babah Alun Desari, Masjid Babah Alun di Tanjung Priok, Musola Babah Alun di Ancol, Masjid Babah Alun di Antasari, dan Masjid Babah Alun di Tol Sentul Selatan. 3 bulan setelah menjadi seorang mualaf, Yusuf Hamka kemudian diminta untuk datang menghadiri syukuran yang dibuat Buya Hamka di kediamannya. Kala itu, suasana di rumah Buya Hamka telah diisi oleh 300-400 orang. Siapa sangka, momen itu Yusuf Hamka diangkat oleh Buya Hamka sebagai anak angkatnya. Saya dikasih cincin blue sapphire. Engkau aku angkat jadi anak ideologisku dan kuberikan nama Hamka. Kau kuberi tugas adalah membawa saudara teman Tionghoa bawa ke agama leluhurmu Islam. Selanjutnya, engkau harus harumkan nama Islam. Saya bilang, saya nggak bisa ngaji. Dia bilang, mengharumkan Islam nggak harus menghafalkan ayat-ayat. Dengan caramu. Alhamdulillah sekarang mengharumkan nama Islam dengan membuat nasi kuning, bikin masjid, itu lillahi ta'ala. Alhamdulillah dari keluarga kami dari situ. Kata Babah Alun menjelaskan. Lebih lanjut, Yusuf Hamka menceritakan awal mula alasan untuk menjadi mu'alaf. Ia bergaul dan berteman dengan teman-temannya yang juga seorang muslim. Tidak hanya itu, Yusuf Hamka memutuskan untuk menjadi mu'alaf karena adanya toleransi umat muslim kepadanya yang kala itu masih belum beragama Islam. Depan rumah saya masjid, toanya nyaris ke tempat kami. Waktu itu ibu saya sakit, nyaris stroke. Saya kemudian berbicara ke pengurus masjid, bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit. Ibu saya suka kebangun malam kalau dengar suara azan. Boleh nggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin volumenya sampai ibu saya sembuh. Atau nanti saya cari saudaranya, kami pindahin. Kata Babah Alun sambil mengingat cerita itu. Mendengar permintaan Yusuf Hamka yang kala itu masih bernama Alun, pengurus masjid mengabulkan permintaannya. Bukan 3 hari, melainkan 7 hari hingga sang ibu sembuh. Dia bilang, Alun, kamu nggak usah khawatir, kita nggak pakai speaker luar. Pakai speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih 7 hari. Akhirnya 7 hari sampai ibu saya nggak stroke. Dari situ saya lihat toleransinya luar biasa. Ini salah satu yang buat saya masuk Islam, kata dia menjelaskan. Yang kedua ada Johari Zain. Kisah mu'alaf Johari Zain bermula kala dirinya bertemu dengan seorang wanita beragama Islam yang kini menjadi istrinya. Saat itu pula dirinya mendapati sejumlah informasi terkait agama Islam dari sang istri. Lantas dirinya yang sebelumnya memeluk agama Buddha bersyahadat atau masuk Islam pada tahun 1983. Pada tahun 2000, seorang temannya menyarankan untuk melaksanakan ibadah haji.
Tanpa ragu, Johari pun memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji karena dia memiliki kemampuan finansial yang cukup. Pengalaman ibadah haji pertamanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Saat berada di Jabal Rahmah, salah satu tempat ibadah haji yang penting, dia terkejut karena dia pernah bermimpi tentang tempat tersebut ketika dia masih duduk di bangku SMP. Waktu saya melihat itu, saya ingat saya pernah memimpikan itu saat SMP. Lihat, ada bukit, banyak orang-orang yang naik ke situ, atau Jabal Rahmah. Dari situ saya ingat, ini benar agama saya tidak boleh main-main, sambungnya. Hidayah yang diterimanya semakin mendorong Johari untuk mendalami prinsip-prinsip Islam secara lebih mendalam. Dia mengakui bahwa ia mulai merasakan banyak keuntungan dari tindak baik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada saat itu, dia juga sering berusaha untuk menyebarkan manfaat dan kebaikan kepada sesama umat Islam. Saat menjadi muslim, saya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk Allah. Rezeki yang kita terima luar biasa banyaknya. Alangkah baiknya jika memiliki program untuk pencipta, ungkapnya. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Pak Jo ini merupakan wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman PT JNE atau Jalur Nugraha Eka Kurir. Dia diketahui memiliki 23.000 karyawan dan lebih dari 7.000 agen untuk pengantaran 1 juta paket setiap harinya. Johari adalah seorang mu'alaf. Dia memeluk Islam ketika akan menikah dengan istrinya. Dalam membangun JNE pun, dia menggunakan konsep manajemen spiritual, di mana tidak hanya berfokus kepada mencari keuntungan, namun juga melakukan kebaikan kepada sesama. Misalnya, dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Lewat yayasan sosial miliknya, Johari Zain merealisasikan mimpinya untuk membangun 99 masjid di usianya yang kini sudah mendekati atau mencapai 68 tahun. Yang ketiga ada HM Yos Sutomo. Pebisnis yang berasal dari Kalimantan, keturunan Tionghoa ini disebut memiliki kekayaan 430 juta dolar atau jika kita konversikan ke dalam rupiah menjadi 6,36 triliun rupiah pada tahun 2022. Dia bahkan berhasil masuk ke dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2017 dengan menempati posisi 93. Setelah memutuskan untuk menjadi mu'alaf, Jos membangun beberapa masjid. Masjid tersebut berlokasi di Balikpapan, Batuah, Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Dia juga pernah mengaku kalau selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia ingin menjadi manusia yang selalu mensyukuri semua nikmat yang telah datang itu. Yos juga berinvestasi di bidang pendidikan, yakni melalui Yayasan Fastabiqul Khairat dan berencana membangun rumah sakit. Yos Sutomo memberi pandangan bahwa manusia bukan dikenal dan diingat dari hartanya, melainkan dari perbuatannya. Dengan berbuat baik, ia dan keturunannya akan dikenang banyak orang. Yos Sutomo pun membagikan sedikit kunci kesuksesannya hingga sekarang. Dia menyebut rahasia itu terletak pada doa yang selalu dibacanya saat memulai aktivitas. Dengan bismillah, kita harus menyadari semua itu adalah prestasi, kata Yos Sutomo dalam suatu kesempatan. Dirinya juga membeberkan filosofi kehidupannya, yakni bersyukur. Menurutnya, bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepadanya, niscaya nikmat tersebut akan ditambah oleh Tuhan. Namun, jika kufur dengan nikmat tersebut, maka azab Tuhan akan sangat pedih. Beliau merupakan sosok yang bersemangat, inspiratif, religius, nasionalis, yang bisa jadi sudah langka di era digital saat ini. Harta itu ibarat darah. Uang jangan disimpan, justru dijadikan iktibar atau pelajaran. Karena sebentar lagi saya juga kembali ke beliau atau ke Tuhan, kata Yos Sutomo. Yang keempat ada Hermanto Wijaya. Hermanto merupakan Taipan Palembang. Dia adalah pengusaha barang-barang elektronik toko Jaya Raya Solution yang merupakan salah satu toko elektronik besar di Palembang. Hermanto memutuskan menjadi mu'alaf menjelang Ramadan pada tahun 2019 silam. Dia pun mengganti namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya setelah menjadi mu'alaf. Pemilik toko elektronik Jaya Raya Solution ini banyak menghabiskan waktunya di masjid untuk beribadah dan mendalami Islam setiap hari, terutama selama bulan Ramadan. Hermanto menceritakan kembali kenapa dirinya memutuskan untuk menjadi mu'alaf, lantaran agama Islam adalah satu-satunya agama pilihan Tuhan. Lalu dirinya melakukan prosesi pengucapan syahadat di Masjid Raya Citra Grand City pada tahun 2019.
dengan dibimbing langsung Wakil Ketua MUI Sumatera Selatan. Sekarang ini saya banyak menghabiskan waktu di masjid, berkumpul dengan para ulama untuk belajar dan mendalami Islam. Jelas pria yang sekarang memiliki nama Muhammad Hermanto Wijaya. Saat itu, keputusannya tidak didukung oleh keluarga. Tetapi dengan berjalannya waktu, saat ini anak beserta keluarganya sudah menerima keputusan dirinya menjadi seorang mu'alaf. Awalnya, keluarga tidak menerima. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarga menerima itu, katanya. Ketika pertama kali menjadi mu'alaf, Hermanto belum mengetahui apapun terkait bacaan sholat. Lambat laun, dirinya belajar dan akhirnya bisa sholat dan membaca Al-Quran. Islam mengajarkan saya banyak hal tentang kehidupan serta ketuhanan, katanya. Bahkan, Hermanto di mata pegawainya, Ipan, menilai sosok Ko Hermanto merupakan orang yang suka bersedekah dan ke pegawainya pun sering mengobrol tentang Islam. Yang kelima ada Lee Kang Hyun. Orang terkaya di Indonesia bernama Lee Kang Hyun ini juga memutuskan menjadi mu'alaf. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice President Samsung Indonesia. Awalnya, Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada tahun 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor sampai impor, ketenaga kerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Tapi pada 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. 1 tahun setelah itu, dia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia atau SAIN. Akhirnya, usai bekerja 28 tahun di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer atau COO. Lee mengatakan agama di Indonesia sudah menjadi bagian kehidupan. Berbeda sekali dengan di Korea. Di Korea, mayoritas memilih tidak beragama dan hal itu tidak jadi masalah. Kemudian, Lee mulai mengenal Islam dari temannya. Ada beberapa hal yang sangat menarik perhatiannya, yaitu ayah temannya selalu mengajarkan keagamaan setiap hari atau pengajian. Sementara ibunya mendirikan panti asuhan. Sejak itulah, Lee ingin mempelajari Islam lebih dalam. Jadi, saya benar-benar melihat sendiri bagaimana Muslim berperilaku. Kemudian saya diajari sholat, ujarnya. Perlahan, Lee makin yakin dengan Islam. Akhirnya, pada tahun 1994, ia memutuskan menjadi mu'alaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Mulanya, menjalani menjadi seorang Muslim, Lee cukup berat, apalagi saat pulang ke Korea tepat pada bulan Ramadan. Berbagai godaan ia alami, namun perlahan Lee mulai terbiasa. Karena teman-temannya di Korea Selatan sangat menghormati keyakinannya saat ini. Menariknya, Lee mendapat panggilan Pak Haji, khususnya dari karyawan di kantornya. Padahal, Lee belum pernah naik haji. Nama saya Kahali, mungkin orang-orang memanggil Kiai Haji Lee. Jadi sekalian didoakan, katanya. Lee mengatakan sementara ini ia belum tahu kapan pastinya ia akan berangkat menunaikan ibadah haji. Namun dirinya sendiri sudah melaksanakan umroh sebanyak 2 kali. Namun Lee tetap berniat ingin pergi haji. Saat menjalankan ibadah umroh, Lee mengatakan banyak hal besar dan luar biasa sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terpenting saat ini, Lee merasa bersyukur karena telah mengenal Islam. Yang keenam, yang sudah tidak asing lagi, yaitu John LBF. Seorang pebisnis dan juga konten kreator yang memiliki nama asli, Henry Kurnia Adi ini memiliki sejumlah bisnisnya, seperti perusahaan layanan jasa pengurusan perizinan PT 5 Sekawan Indonesia atau High Five, perusahaan di bidang entertainment dan pengelola coffee shop lengkap dengan hiburan musik Johntainment, perusahaan di bidang konstruksi JohnContractor.co, layanan perpajakan dan akuntansi JohnTax.co, serta bisnis vape tipe pot dan rokok elektrik Mevol.id. Dia menjadi mu'alaf pada tahun 2017 sebelum ia menikah. John dan kedua saudara perempuannya, yakni kakak dan adiknya, mengaku telah menjadi mu'alaf. Namun kedua orang tuanya masih menganut agama Kristen. Tapi memang keputusan saya menjadi seorang mu'alaf itu keputusan yang akhirnya jadi titik balik saya juga. Karena Pak Ustadz waktu itu kasih tahu kalau kamu mau jadi orang sukses, dunia akhirat, hablum minanas, hablum minallah, ujarnya. Man jadda wa jadda. Siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada manusia yang bisa membatalkan. Itu saja pedoman saya, katanya. John mengaku bisa sukses karena melibatkan agama dalam kehidupannya.
Pasalnya, sebelum kaya raya seperti ini, dia sempat menjadi pengangguran. Itu tadi keenam pengusaha dan miliarder atau pebisnis yang sukses saat ini, yang tadinya non-muslim, kemudian berkonvert atau berpindah menjadi muslim. Sekarang mereka sudah menjadi saudara kita seagama. Dan menurut saya, ini patut kita contoh ya. Karena tadi ada satu yang saya kutip, yaitu manjada wajada. Kalau kita berusaha, pasti, atau kalau kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan mengabulkan atau pasti akan berhasil. Dan memang ketika manjada wajada ini diterapkan, walaupun ini adalah pepatah ya, pepatah Islam, tapi kalau kita kalau orang kafir terapkan, itu bisa terjadi. Terus bedanya apa dengan manjada wajadanya versi Islam dengan manjada wajadanya yang dipakai oleh kafir? Perbedaannya adalah kalau yang Islam itu dia suksesnya itu dunia dan akhirat. Nah, kalau kafir atau non-muslim itu suksesnya hanya di dunia saja. Di akhirat mereka belum tentu sukses. Seperti itu pemirsa atau sahabat wakaf. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, comment, share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten yang menarik, informatif, dan edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.